Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus San Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Murah Hati, yang ada pada kami, Engkaulah yang memberi. Segala milik kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Semoga kami meluhurkan misteri bahwasanya Engkau telah menciptakan kami dalam penuh belas kasih terhadap siapapun yang menyerukan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang telah menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya orang yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kitab Katekismus Gereja Katolik nomor 1803 dikatakan, kesetiaan merupakan salah satu aspek keutamaan.
Kesetiaan berarti keteguhan hati, ketaatan, dan juga kepatuhan. Sementara keutamaan adalah suatu kecenderungan yang tetap dan teguh untuk melakukan yang baik. Keutamaan dapat dicapai dengan latihan yang penuh, pengabdian, dan tetap. Sebuah keutamaan bisa lenyap oleh pengulangan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keutamaan ini. Tindakan itu bukan saja menghancurkan keutamaan, tapi menggantikannya dengan kefasikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajarkan agar setiap orang memperoleh keselamatan kekal. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus sebagai jalan dan tujuan keselamatan. Semua orang dipanggil untuk memperoleh keselamatan. Inilah panggilan kemuritan. Undangan kemuritan dapat ditanggapi dengan berbagai cara sesuai dengan identitas dan tanggung jawab masing-masing. Apa yang dibutuhkan dalam setiap jawaban adalah kesetiaan. Setia menghidupi dan menyatakan iman sesuai panggilan kemuridan dan berbagai bentuk dan cara. Allah telah menunjukkan kesetiaannya dalam berbagai anugerah hidup. Jawaban atas kesetiaannya dapat dinyatakan dalam iman dan hidup seturut kehendaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesetiaan kita kepada Tuhan kita wujudkan lewat cara yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Bila mana saudara-saudari yang dipanggil oleh Allah untuk membangun hidup berkeluarga dengan menerima sakramen perkawinan, maka kesetiaan dapat kalian wujudkan dengan selalu setia pada janji perkawinan kalian. Hidup semati, baik dalam untung dan malang, waktu duka maupun senang, saling tolong menolong, dan tak terpisahkan satu sama lain, sampai maut memisahkan kalian. Kalau kami, misalnya saya, sebagai pastor, seorang imam, dan pastor paroki, maka saya menjanjikan kesetiaan dan mewujudkan kesetiaan kepada Tuhan itu dalam kesetiaan untuk menghayati kaul-kaul hidup religius yang saya ucapkan sebagai seorang biarawan. Sebagai seorang biarawan, saya mengucapkan janji ketaatan, kemiskinan, dan kesucian atau kemurnian. Lewat janji-janji kaul itulah saya berjuang untuk mewujud nyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk setia kepada Tuhan memang tidaklah gampang. Dibutuhkan perjuangan yang terus-menerus tanpa pamrih dan lelah. Dibutuhkan usaha yang terus-menerus dengan mengandalkan rahmat Tuhan agar kita mampu menjalankan janji setia yang telah kita janjikan kepada Tuhan dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, yang dipanggil untuk menjadi murid lewat berbagai macam bentuk-bentuk panggilan dan kehidupan, kita diajak untuk selalu setia pada janji yang telah kita janjikan masing-masing. Panggilan kemuritan berarti selalu berjuang untuk setia pada apa yang telah dijanjikan kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita terus berjuang untuk setia dalam panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Mari kita perlihatkan kesetiaan kita sebagai wujud kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan yang setia telah mengorbankan segala-galanya
demi untuk keselamatan kita. Maka berbahagialah kita kalau kemudian kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Maka mari kita berjuang terus untuk menunjukkan kesetiaan kita, melaksanakan kesetiaan kita, mengkonkretkan kesetiaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah berkenan memanggil dan memilih kita untuk mengambil bagian dalam hidupnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.